大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 321-325. Setelah Ling Tian memasuki kota, perintah pertama yang dia berikan adalah memerintahkan semua dokter di kota untuk membantu merawat yang terluka di kamp tentara. Satu-satunya hal yang membuat Ling Tian marah adalah kenyataan bahwa ketiga babi, Jun Zitang, Wu Ailing dan Deng Kuaiyan, adalah yang pertama melarikan diri ketika mereka menyadari bahwa situasinya mengerikan. Mereka memang 3 individu tercela yang hanya tahu bagaimana takut mati. Selain menikam orang lain dari belakang dan mengecewakan orang lain, ketiga BZR ini tidak memiliki kemampuan lain. Ungkapan yang dikatakan Ling Jian telah menerima persetujuan dari banyak prajurit yang hadir. Orang tua dari ketiga BZR ini mungkin akan malu melahirkan hewan seperti itu. Mereka adalah kemalangan sebuah keluarga, dan ketiganya dari mereka pasti akan menyebabkan garis keturunan keluarga mereka berakhir di generasi mereka. Mereka hanya dilahirkan di dunia ini untuk mempermalukan diri mereka sendiri dan diludahi oleh orang lain. Semua prajurit setuju dengan tawa saat mereka melampiaskan amarah mereka. Saat Ling Tian berjalan keluar dari pintu, dia menyaksikan obor menyala di mana-mana dan tempat itu dipenuhi dengan tentara yang terluka yang sedang dirawat. Masing-masing dari mereka memejamkan mata dengan tenang saat mereka menunggu dokter merawat luka mereka. Kadang-kadang, akan ada beberapa yang mengerang karena rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi selain itu, keheningan memenuhi tempat itu. 34 dokter dengan panik merawat para prajurit yang terluka sampai mereka bermandikan keringat. Namun, dibandingkan dengan 10.000 prajurit yang terluka, jumlah prajurit yang mereka rawat mirip dengan setetes air di danau. Ling Tian mengerutkan kening saat melihat banyak tentara berbaring kesakitan dengan darah mengalir keluar dari luka mereka. Karena frustrasi, dia berbalik dan berteriak pada Feng Mo, "Di mana tentaramu? Pindahkan 1.000 dari mereka." Dia kemudian memerintahkan beberapa peleton untuk membuat api unggun di tengah halaman dan meletakkan beberapa wajan raksasa di atas api untuk merebus air. Setelah menuangkan garam ke dalam wajan berisi air, dia mengumpulkan semua anggur dari kota dan memerintahkan agar luka prajurit itu dibersihkan dengan kain bersih yang disiram dengan anggur. Saat anggur menyentuh luka prajurit itu, tubuh prajurit itu mulai meliuk kesakitan saat mereka semua mulai mengerang dengan sedih. Suara dari banyak tentara yang menghirup udara dingin memenuhi tempat itu saat udara halaman tampaknya telah tersedot sepenuhnya. Pada saat itu, semua prajurit yang dipindahkan Ling Tian sangat sibuk. Jika bukan karena Ling Tian memikirkan ide seperti itu, banyak tentara yang selamat dari pertempuran brutal mungkin akan mati sambil menunggu luka mereka dirawat. Beberapa saat kemudian, wajan air mulai mendidih dan perawatan luka juga mulai dipercepat. Ketika para dokter akhirnya memiliki kesempatan untuk merawat luka para prajurit ini, mereka terkejut saat menyadari bahwa selain beberapa prajurit, sebagian besar luka para prajurit tidak menunjukkan tanda-tanda peradangan. Nyatanya, tidak satu pun dari mereka yang berada dalam bahaya kehilangan nyawa. Dengan demikian, semua dokter tidak bisa tidak tercengang. Dalam perang, jumlah korban dalam pertempuran hanya mencapai 2/3 dari total jumlah kematian. Adapun sepertiga sisanya, itu karena para prajurit sekarat karena radang luka mereka. Adegan seperti itu adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlepas dari para prajurit yang kehilangan anggota tubuh mereka dalam pertempuran, yang lain akan bugar seperti biola setelah masa istirahat. Dengan demikian, semua dokter tidak bisa tidak memandang dengan kagum pada remaja berpakaian putih yang menyarankan metode ini. Suara kuda kemudian terdengar dari luar gerbang kota dan tentara Wei Utara dan Han Barat saat ini ditempatkan di luar. Saat hari istirahat, mereka akan melancarkan serangan habis-habisan. Situasinya sangat mengerikan. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pasukan mereka, yang berkekuatan kurang dari 30.000 orang, akan mampu menghentikan serangan dari 400.000 tentara musuh mereka yang kuat. Namun, 15.000 tentara yang berasal dari halaman keluarga Ling merasa nyaman dan tidak ada satupun kekhawatiran yang terlihat di mata mereka. Mereka semua cenderung ke pos mereka seperti biasa dan suara tawa mereka terdengar sesekali. Tidak ada satupun jejak suasana gugup pasukan sebelum pertempuran dan tidak satupun dari mereka yang terganggu oleh pertempuran yang mendekat.
Seolah-olah musuh mereka yang ditempatkan di luar semuanya terbuat dari kertas dan akan dengan mudah dihancurkan dengan satu nafas. Di hutan di luar kota, Yu Menlou menghela nafas panjang. Rencana yang sangat rinci. Pasukan yang sangat besar. Dengan kekuatan penuh tentara Wei Utara dan 100.000 elit Han Barat. Selain itu, ada ahli strategi militer dari Water of Heavenly Wind yang bekerja dengan kedua pasukan. Namun, mereka tidak dapat menyingkirkan satu pun Ling Xiao. Terlepas dari fakta bahwa pasukan Ling Xiao adalah elit, alasan utamanya adalah kemunculan tak terduga dari seseorang yang sendirian menggagalkan rencana mereka. Ling Tian. Ini adalah nama yang sangat dihargai oleh Yu Menlou di masa lalu. Seolah-olah dia sedang melihat dia yang lain tumbuh dewasa. Setelah itu, semua yang telah terjadi telah membuat nama Ling Tian menjadi perhatiannya. Dia yakin bahwa Ling Tian berhak menjadi lawannya ketika dia sudah dewasa. Namun, itu hanya di masa depan. Namun, setelah pertempuran hari ini, nama Ling Tian adalah nama yang sangat diwaspadai oleh Yu Menlou. Dalam pertempuran ini, Ling Tian telah menciptakan keajaiban di dunia. Dia pasti memiliki hak untuk menjadi legenda di benua bintang surgawi. Legenda milik Ling Tian. Peristiwa seperti itu adalah peristiwa yang tidak dapat ditiru oleh siapapun di masa depan. Keajaiban seperti itu bukan hanya yang pertama dari jenisnya tetapi mungkin yang terakhir dari jenisnya juga. Satu-satunya Ling Tian. Satu-satunya legenda. Legenda Ling Tian. Jika Yu Menlou ada di tempat Ling Tian, dia yakin dia tidak akan bisa melakukan sesuatu yang gila. Mengisi pasukan 500.000 hanya dengan 5 orang. Bahkan jika itu untuk menyelamatkan ayahnya sendiri, Yu Menlou yakin dia tidak akan mampu melakukannya, dan dia juga tidak akan berani melakukannya. Sampai sekarang, Yu Menlou masih kaget di dalam hatinya. Jika dia berada di posisi Ling Tian, dia mungkin akan meninggalkan Ling Xiao. Dia akan menghemat kekuatannya untuk mendapatkan manfaat terbesar di masa depan. Dia pasti tidak akan menyerang pasukan lawan sendirian dan menciptakan pembantaian berdarah. Apakah saya akan berhasil jika saya mengisi 100.000 tentara yang kuat untuk menyelamatkan seseorang? Yu Menlou bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya dan terkejut menyadari bahwa jawabannya tegas, tidak. Apakah saya tidak sebanding dengan Ling Tian? Sementara Yu Menlou merasa bahwa tindakan Ling Tian sedikit gegabah dan bahkan kekanak-kanakan, Yu Menlou harus mengakui bahwa Ling Tian memang sesuai dengan namanya dan memiliki aspirasi untuk menguasai langit, keberanian untuk menguasai langit, kebijaksanaan untuk kuasai langit dan kekuatan untuk menguasai langit. Bahkan jika kekuatan Yu Menlou berada di atas Ling Tian, bahkan jika Yu Menlou memiliki kekuatan untuk mengisi pasukan 500.000 orang, Yu Menlou yakin bahwa dia tidak akan memiliki aura dominan yang ditunjukkan Ling Tian saat menghadapi 500.000 tentara. Itu adalah bentuk kesombongan yang terukir di dalam tulangnya. Itu adalah resolusi yang melampaui hidup dan mati. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Ling Tian. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan mengikuti rencana awal kita? Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah seorang pria berpakaian hitam. Meskipun dia berdiri di samping Yu Menlou, dia seperti bayangan tak berbentuk yang tidak bisa ditangkap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yu Menlou merasakan depresi di hatinya. Melihat Yu Mantang yang tenang di sisinya, dia mendengus dan bertanya, "Kakak kedua, bagaimana menurutmu?" Yu Mantang tersenyum anggun dan berkata, "Kakak, aku punya rencana lain yang sebagian besar bertentangan dengan rencana awal kita. Namun, itu pasti akan sangat menguntungkan keluarga Yu kita. Aku harap kakak bisa mengomentari kelayakannya." Yu Menlou tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil menatap Yu Mantang. Yu Mantang tertawa dan tiba-tiba berkata dengan nada muram, "Kakak, Ling Tian dan ayahnya sudah berada di kota dan mereka bisa menggunakan Soul Extinguishing Pass yang berbahaya untuk membantu pertahanan mereka. Selain itu, bala bantuan Ling Tian telah tiba, dan tidak mungkin bagi kita untuk mengambil nyawa Ling Xiao. Apa pendapat kakak tentang itu?" Yu Menlou kemudian berkata dengan dingin, "Benar. Selain itu, Ling Tian pasti akan memiliki lebih banyak bala bantuan. Kecuali aku mengambil tindakan secara pribadi, mustahil bagi kami untuk membunuh Ling Xiao. Tapi, tidak mungkin bagiku untuk mengambil tindakan pribadi." Petik 2. Yu Mantang mengabaikan nada dingin kakak laki-lakinya dan melanjutkan, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa Han Tiexuan adalah mata-mata yang ditempatkan oleh kakak laki-lakinya di pasukan Han Barat.
Tidak heran dia masih dapat mempertahankan kekuatan militer bahkan setelah ditangkap oleh Ling Xiao. Yu Menlou menghela nafas lagi dan tidak mengatakan apa-apa. Yu Mantang lalu berkata tanpa tergesa-gesa, adik laki-laki ini tidak membenci kakak laki-laki untuk masalah ini dan aku tahu bahwa semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik. Namun, faktor tunggal ini akan memberi kita kesempatan besar untuk mengubah situasi ini. Faktanya, kita akan dapat menyebabkan perubahan yang mengguncang surga. Kakak, di sisi Wei Utara, hanya ada Wei Chengping dan keluarga Sui. Wei Chengping sudah memiliki niat untuk berurusan dengan keluarga Yu dan keluarga Sui kita pasti menginginkan penghancuran keluarga Yu kita. Aliansi kedua pihak ini pasti penghancuran keluarga Yu kita. Jika demikian, mengapa kita tidak mengurus mereka berdua? Yu Menlou terkejut sesaat ketika dia bertanya, kakak kedua, maksudmu, bukankah itu terlalu berani? Rencana sebelumnya untuk mendorong Ling Tian dan keluarga Sui ke pihak yang berlawanan. Kakak, jangan lupa bahwa Ling Tian telah membunuh 8 ahli keluarga Sui. Bahkan jika Ling Tian tidak ingin mencari masalah dengan keluarga Sui, tidak mungkin keluarga Sui tidak mencari masalah dengannya. Yu Menlou mondar-mandir dengan tangan diletakkan di belakang saat dia mempertimbangkan kelayakan rencana ini. Tidak peduli apa, rencana Yu Mantang pasti sesuatu yang menarik dan keluarga Yu akan mampu menghancurkan semua rencana keluarga Sui di benua bintang surgawi. Namun, satu-satunya perhatian Yu Menlou adalah Ling Tian. Selama rencana ini dilakukan, manfaat yang akan diterima Ling Tian tidak kurang dari keluarga Yu-nya. Ketika tentara Wei Utara kalah, hanya jumlah tentara yang ditangkap akan sangat berharga. Saat ini, Ling Tian telah melepaskan semua kepura-puraan dengan keluarga Kekaisaran Bantalan Langit, dan Ling Tian hanya akan dapat menangkap pasukan Bantalan Langit jika dia ingin menggulingkan keluarga Kekaisaran. Jika tidak, terlepas dari seberapa kuat pasukannya sendiri, pasukannya tidak akan lebih dari 50.000 orang. Dengan ancaman eksternal dari Wei Utara dan Han Barat bersama dengan ancaman dalam dari keluarga Kekaisaran dan Yang, ini adalah momen yang paling menantang. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang menghadapi badai besar. Jika Ling Tian memperluas pasukannya sekarang dengan pasukan tentara Wei Utara yang menyerah, itu sama saja dengan mengiriminya batu bara di salju dan menambahkan sayap ke harimau. Selain itu, jika dia membentuk aliansi dengan Han Barat, itu sama dengan menghilangkan ancaman eksternalnya. Kemudian, saat Ling Tian kembali ke ibu kota, bukanlah tugas yang sulit bagi mereka untuk menggulingkan Long Xiang dengan prestise dan keluhan Ling Xiao. Jika Sky Bearing jatuh ke tangan Ling Tian, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda dari yang ada di tangan Long Xiang. Saat Yu Menlou merenungkan masalah ini, dia tidak bisa mengambil keputusan. Dalam hidupnya, dia selalu menjadi individu yang tegas dan tidak pernah ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya di mana dia begitu ragu-ragu. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, kakak kedua, kamu benar-benar merencanakan dengan baik menantu laki-lakimu ini. Sekarang, kamu benar-benar menempatkanku di suatu tempat. Yu Mantang dengan cepat menjawab, mengapa kakak laki-laki ditempatkan di suatu tempat? Karena Ling Tian sudah menjadi musuh keluarga Sui dan jatuh cinta dengan Yaner, sudah pasti dia ada di pihak kita dan dapat dianggap setengah dari anggota keluarga kita. Bahkan tanpa Yaner, Ling Tian pasti tidak akan bergandengan tangan dengan keluarga Sui untuk berurusan dengan kita. Sementara Ling Tian pasti akan mendapatkan keuntungan dari rencana ini, keluarga Yu kita akan menerima keuntungan yang lebih besar. Sementara kata-katamu tak terbantahkan, kamu harus tahu bahwa ini mirip dengan memelihara harimau untuk malapetaka di masa depan. Wei Utara tidak lebih dari badut penari dan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Fondasi air angin surgawi tidak berada di benua bintang surgawi dan mereka tidak akan dapat menimbulkan badai dengan Han Barat termasuk dalam rencana mereka. Namun, begitu sayap Ling Tian tumbuh sepenuhnya, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Yu Menlou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Han Barat juga yang terlemah di antara semua kekaisaran ini. Saat keluarga Ling dihancurkan, kita pasti akan kehilangan sekutu yang kuat. Saat dia mengatakan itu, Yu Mantang berkata dengan serius, selama kita membantu Ling Tian sekarang, itu pasti akan menjadi bantuan yang sangat besar. Bantuan adalah sesuatu yang paling sulit untuk dibayar kembali, dan tidak peduli seberapa nakal Ling Tian, dia pasti akan melakukannya, masih merasa bersyukur. Adapun semua hal lainnya, belum terlambat bagi kami untuk membicarakannya setelah kami menghancurkan air angin surgawi.
Namun, hal terpenting yang harus kami lakukan sekarang adalah melindungi kekuatan Ling Tian. Selanjutnya, jika kekuatan Ling Tian tumbuh, itu akan menjadi kepentingan terbaik keluarga Yu kita. Yu Menlou mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, kenapa begitu? Yu Mantang tersenyum jauh saat dia berkata, kakak, pikirkanlah, benua bintang surgawi tidak hanya terdiri dari kerajaan Wei Utara, Han Barat, dan Bantalan Langit. Kekaisaran Bantalan Langit terletak di tengah benua dengan sumber daya berlimpah dan petani kaya. Semua kerajaan lain di benua itu telah mengincar kerajaan Bantalan Langit untuk waktu yang lama, dan Ling Tian tidak dapat dihindari untuk menjadi target semua negara lain. Tidak masalah seberapa kuat Ling Tian, bagaimana dia bisa memblokir seluruh dunia dengan kekuatan satu negara. Ketika dia tidak dapat bertahan, kita akan menjadi satu-satunya yang mampu membantunya. Pada saat itu, mata Yu Menlou berbinar saat dia melihat saudaranya dengan cahaya yang berbeda. Tidak buruk, pandangan jauh ke depan saudara kedua bahkan di atas saudara ini. Ling Tian dapat membantu kita menguasai benua dan kita akan menjadi penguasa sejati yang mengendalikan dari belakang layar. Dengan garda depan membantu kita berperang, hidup kita pasti akan jauh lebih mudah. Kakak kedua bijaksana. Saat Han Tiexuan duduk di tenda marsekalnya dan melihat surat di tangannya, dia bahkan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Pada saat itu, segudang emosi berkumpul di wajahnya dengan wajahnya berubah menjadi tatapan aneh. Ini, Pak, apakah ini benar-benar niat kepala keluarga? Sementara dia telah menentukan keaslian surat itu, Han Tiexuan masih merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Dia hampir ingin membenturkan kepalanya dengan batu untuk menguji apakah dia benar-benar bermimpi. Beberapa jam yang lalu, dia telah menerima perintah untuk membunuh Ling Xiao berapapun biayanya dan sekarang, dia benar-benar telah menerima perintah untuk membentuk aliansi dengan keluarga Ling. Selanjutnya, kedua perintah ini diberikan oleh orang yang sama. Han Tiexuan hanya bisa mendesah sambil berpikir, hidup ini benar-benar seperti pertunjukan. Apa yang kamu bicarakan? Jika ini bukan niat kepala keluarga, mungkinkah itu niatmu? Kamu benar-benar berani meragukan perintah kepala keluarga. Sosok seperti bayangan itu membentak tajam dengan nadanya yang kejam dan tanpa menunjukkan wajah apapun pada Han Tiexuan. Pada saat itu, Han Tiexuan memiliki keinginan untuk membunuh sosok bayangan di depannya tetapi dia tidak berani melakukannya. Maksudku, ini, kita masih dalam pertempuran sebelumnya, dan, bertarung satu sama lain sampai mati, sangat sulit bagiku untuk menerima aliansi yang tiba-tiba. Han Tiexuan berkata dengan tawa kering. Setelah menguasai amarahnya, dia mengeluarkan senyum minta maaf. Selama mungkin, Han Tiexuan tidak akan pernah mau bekerja sama dengan Ling Xiao. Itu masalahmu sendiri. Kata-kata sosok hitam itu membuat Han Tiexuan marah sampai dia hampir pingsan. Misi saya adalah mengirim pesan kepada Anda dan Anda bebas untuk memutuskan apakah Anda ingin menjalankan misi atau tidak dan bagaimana Anda ingin melaksanakannya. Tapi sebelum kamu membuat keputusan, sebaiknya kamu ingat bahwa kepalamu masih di lehermu dan bukan di celanamu. Setelah mengirim sosok hitam itu keluar dari kam dan melihatnya menghilang ke dalam bayang-bayang, Han Tiexuan mengutuknya selama 1 jam penuh tanpa henti. Kota Bantalan Langit. Kota Bantalan Langit yang biasanya sunyi dipenuhi dengan kekacauan total. Dengan satu perintah dari Long Xiang, seluruh kota tersegel rapat. 16.000 elit tentara kekaisaran berbaris menuju kediaman Ling dengan anggun di bawah pimpinan Jenderal Shen Ruhu. Long Xiang duduk di tandu naganya dan secara pribadi mengawasi seluruh acara. Pada saat yang sama, keluarga yang juga telah membunyikan genderang mereka saat 3.000 pasukan pedang surgawi yang kongkun dan 6.000 pasukan biasa dikirim juga. Dalam hati Long Xiang, dia yakin bahwa Ling Tian pasti telah mengirim semua elitnya untuk menyelamatkan ayahnya dan kediaman Ling benar-benar kosong saat ini. Karena mereka telah melepaskan semua kepura-puran, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan keluarga Ling. Selama dia bisa menangkap anggota keluarga Ling, bahkan jika Ling Tian dan Ling Xiao berhasil hidup kembali, Long Xiang akan memiliki pilihan untuk menyerang dan mundur. Dengan keluarga Ling Tian di tangannya, Ling Tian pasti tidak akan berani melakukan tindakan gegabah. Jika Ling Tian tidak kembali, semuanya akan menjadi lebih mudah. Long Xiang bisa membunuh mereka semua. Namun, ada beberapa yang tidak bisa dibunuh, seperti Ling Ran, Jiao Yue, Ling Chen, dan bahkan wanita yang sudah menikah Chu Tinger memiliki karismanya sendiri. Selain itu, dia masih Dewi Keberuntungan,
dan itu pasti akan menguntungkannya jika Chu Ting'er melayaninya. Long Xiang senang di hatinya saat dia mulai berfantasi tentang berbagai kemungkinan. Tiba-tiba, angin di kota berubah saat suasana menjadi sangat khusyuk. Seluruh kota tampaknya telah berubah menjadi tong besar mesiu, menghadapi risiko ledakan hanya dengan percikan api kecil. Namun, anehnya target kedua pasukan itu masih diam dan tidak bergerak. Keluarga Ling terdiam menakutkan. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Wajah Shen Ruhu terlihat serius dengan kekhawatiran yang terlihat di wajahnya saat alisnya berkerut karena frustrasi. Jelas bahwa dia merasa sangat kontradiktif di dalam hatinya. Long Xiang telah memberikan dekrit kekaisaran bahwa pasukan Ling Xiao sedang melakukan pemberontakan, dan bahwa dia akan menangkap semua anggota keluarga Ling. Saat dekrit kekaisaran ini dikeluarkan, Shen Ruhu bisa merasakan ada yang tidak beres. Shen Ruhu telah mengenal Ling Xiao selama bertahun-tahun dan merupakan bawahan Duke Ling sebelumnya. Dia sangat akrab dengan kepribadian ayah dan anak Ling. Loyalitas Ling Zhan dan Ling Xiao terhadap Sky Bearing adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Shen Ruhu lebih suka percaya bahwa dia akan mengkhianati Sky Bearing daripada Ling Xiao mengkhianati Long Xiang. Selain itu, bahkan jika kepala Ling Xiao dihancurkan oleh pintu dan dia benar-benar melakukan pemberontakan, Adipati Ling adalah jenderal yang memberikan kontribusi besar bagi berdirinya kerajaan ini. Lebih dari setengah kerajaan Bantalan Langit dimenangkan oleh Ling San dalam pertempuran. Bagaimana Long Xiang bisa membunuh sosok seperti itu dengan mudah? Dengan cara Long Xiang bertindak sekarang, jelas bahwa Long Xiang ingin memusnahkan seluruh keluarga Ling. Selain semua ini, instruksi khusus Long Xiang adalah sesuatu yang membuat Shen Ruhu merasa seolah-olah dia telah memakan seekor lalat. Aku tidak peduli dengan orang lain dan kematian yang lainnya. Namun, ada seorang pelayan di kediaman Ling bernama Ling Chen, dan dia harus ditangkap hidup-hidup. Memikirkan kata-kata Long Xiang, Shen Ruhu memiliki keinginan untuk mengutuk Long Xiang. Sialan, kamu hanya ingin dia tetap hidup. Bagaimana dengan permaisurimu, Ling Ran? Bagaimana dengan putrimu, Jiao Yue? Bagaimana dengan anak Anda yang belum lahir? Semuanya ada di keluarga Ling sekarang. Apakah kita akan menyelamatkan mereka seperti sandera atau memusnahkan mereka seolah-olah mereka adalah anggota keluarga Ling? Apakah Anda tidak akan terganggu dengan mereka? Benar-benar bajingan yang tidak berperasaan. Apakah kamu masih bisa disebut manusia? Dalam beberapa bulan terakhir ini, ada desas-desus yang terus-menerus bahwa Long Xiang mengincar wanita keponakannya sendiri. Dikatakan bahwa pelayan Ling Tian adalah wanita cantik yang menjungkirbalikkan negara dan Long Xiang bahkan menggunakan putrinya sendiri sebagai alat untuk barter untuknya tetapi ditolak oleh bangsawan muda Ling. Apakah ini pembantu dalam rumor? Tidak masuk akal. Wajah Shen Ruhu pucat dengan perutnya terbakar karena amarah. Jika bukan karena kesetiaannya selama bertahun-tahun, Shen Ruhu akan segera melancarkan pemberontakan. Kepala keluarga Yang Kongkun, memimpin barisan depan dengan gembira saat dia menantikan untuk muncul sebagai pemenang atas saingannya selama bertahun-tahun. Keluarga kekaisaran telah memilih untuk memusnahkan keluarga Ling terlebih dahulu. Saat ini, Yang Kongkun sudah bisa merasakan kemenangan dalam genggamannya. Tanpa kehadiran keluarga Ling, akankah Long Xiang memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari cengkeramannya? Jawabannya jelas. Tidak. Ling Residence, di aula utama. Duke Ling dan Nyonya Tua Ling duduk di depan aula dengan wajah serius dan awan gelap menjulang di wajah mereka. Ibu Ling Tian, Chu Ting'er, duduk di sampingnya dengan pinggiran matanya merah saat dia merintih tanpa suara. Jelas bahwa dia mengkhawatirkan hidup dan mati suaminya dan keselamatan putranya yang pergi untuk menyelamatkannya. Aula itu benar-benar dipenuhi oleh para elit dari keluarga Ling dan halaman keluarga Ling dengan berbagai pemimpin yang duduk dengan hikmat. Ling Chen dan Yu Bingyan sama-sama mengenakan gaun putih murni saat mereka berdiri di samping diam-diam tanpa sedikit pun emosi yang terlihat di wajah mereka. Di seluruh aula, ada banyak ekspresi berbeda yang terlihat pada banyak orang yang hadir. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda kegugupan, ketakutan, keterkejutan, atau kecemasan. Rambut Ling Zhan yang awalnya beruban telah benar-benar memutih hanya dalam setengah hari ini. Dia telah melayani kekaisaran dengan seluruh hidupnya dan telah mencurahkan seluruh kekuatan dan usahanya untuk kemakmuran bangsa. Dapat dikatakan bahwa seluruh Sky Bearing Empire adalah buah dari darah dan keringat Ling Zhan. Namun, di hari-hari terakhirnya, putra Ling Zhan sebenarnya dikhianati oleh kaisar dengan hidup atau mati tidak diketahui.
Setelah itu, kaisar yang telah disumpah kesetiaannya benar-benar telah memimpin tentara kekaisarannya untuk mengepung keluarga Ling-nya sendiri dengan upaya untuk mencabut keluarga mereka. Bagaimana mungkin Ling Zhan tidak tertekan oleh pukulan yang begitu hebat? Duke Ling merasa seolah-olah dia terlalu lelah. Dapat dikatakan bahwa saat Long Xiang memberikan dekrit kekaisarannya, Ling Chen telah menerima berita tentang hal itu bahkan sebelum Shen Ruhu menerima perintahnya. Namun, semua orang terbagi sehubungan dengan bagaimana mereka harus menghadapi situasi ini. Dengan pembagian orang-orang dari halaman dan kediaman Ling memiliki kontras terbesar. Siapa yang harus menjadi pemimpin? Jika itu 10, atau bahkan 5 tahun yang lalu, Nyonya Tua Ling dan Adipati Ling pasti akan mengambil alih komando tanpa ragu-ragu. Namun, waktu tidak berbelas kasihan kepada mereka. Adapun Chu Tinger, meskipun dia ahli dalam menjalankan bisnis, masalah seperti itu di luar jangkauannya. Sepertinya tidak ada pilihan lain yang tepat. Setelah berdebat lama, semua orang di aula tidak dapat menyimpulkan tentang masalah ini. Akhirnya, Nyonya Tua Ling menjadi tidak sabar, dan dia bertanya, ketika bangsawan mudamu pergi, siapa yang dia tinggalkan untuk menjaga halaman? Ling Lei yang kurus kemudian maju selangkah dan membungkuk. Melapor ke Nyonya Tua, bangsawan muda mengatakan bahwa semua otoritas di halaman akan diberikan kepada Nona Chen jika dia tidak ada. Tidak ada yang boleh melawan perintahnya. Siapapun yang melawan perintahnya akan dibunuh tanpa belas kasihan. Petik 2. Dibunuh tanpa ampun. Bagaimana seorang gadis seperti dia bisa mengambil alih komando? Haha, seorang wakil kepala pelayan dari kediaman Ling bernama Wu Yong mulai tertawa, dengan tawanya yang penuh dengan ejekan dan ejekan. Wu Yong ini telah mengikuti Adipati Ling untuk waktu yang lama dan merasa seolah-olah dia bisa dianggap sebagai tokoh tingkat tua di keluarga Ling. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki kepribadian yang arogan, dia selalu mengungkapkan pikirannya dengan bebas dan tanpa memperhatikan kata-katanya. Bahkan jika dia berada di depan Ling Xiao dan Chu Tinger, tidak terkecuali. Semua orang di kediaman Ling menghormatinya karena senioritasnya dan biasanya memperlakukannya sebagai sosok yang tinggi. Sekarang dia adalah orang pertama yang menolak, semua yang lain dari kediaman Ling ingin keluar dan mendukungnya. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala dan erangan terdengar. Ling Dian kemudian perlahan menarik pedangnya dari dada Wu Yong dan berkata dengan ketidakpedulian yang dingin, bangsawan muda berkata bahwa siapapun yang meragukan Nona Ling Chen akan dibunuh tanpa ampun, terlepas dari apakah dia benar atau salah. Bukankah aku membuat jelas barusan? Wu Yong menekan luka di dadanya saat matanya hampir keluar karena tidak percaya. Dia mulai bergumam tidak jelas seperti dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tubuhnya kemudian jatuh ke depan ke tanah dengan kakinya tersentak beberapa kali sebelum tetap tak bergerak di tanah dengan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Ekspresi semua orang berubah. Tak satu pun dari mereka yang mengira remaja ini begitu ganas. Hanya dengan kata tidak setuju. Wajah Duke Ling mulai kejang saat dia menatap Ling Dian dengan tatapan dingin. Untuk berpikir bahwa anak nakal kecil berani membunuh ajudan terpercaya tepat di depan matanya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ling Dian tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat dia berkata, bawahan ini tahu bahwa tindakan saya tidak sopan. Namun, musuh akan berjalan ke depan pintu kami dan kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kami juga tidak punya waktu untuk berikan penjelasan. Yang terpenting bagi kita adalah memiliki seorang pemimpin, dan kita hanya bisa mengikuti instruksi bangsawan muda. Jika ada yang berani meragukan perintah bangsawan muda, dia akan dibunuh terlepas dari apakah mereka benar atau salah. Terlepas dari apa masalahnya, pertama-tama kita harus selamat dari kesengsaraan ini. Jika kepala keluarga tua menganggap saya salah, maka Ling Dian yang salah. Setelah masalah ini, Ling Dian akan memberikan penjelasan kepada kepala keluarga tua. Bahkan jika saya untuk dieksekusi dan ditinggalkan dengan mayat yang tidak lengkap, aku tidak akan menggumamkan sepatah kata pun. Papa, Nyonya Tua Ling tiba-tiba mulai bertepuk tangan. Sungguh Tianer yang baik, keputusan yang tegas, untuk berpikir bahwa dia meninggalkan perintah yang begitu tegas sebelum dia pergi. Dia memang cucuku yang baik. Jika itu masalahnya, Cener, tunggu apa lagi? Berikan perintah. Jika ada yang berani tidak mematuhi perintah Anda, wanita tua ini akan menjadi orang pertama yang merawatnya. Tidak, wanita tua ini bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kami akan mengikuti apa yang dikatakan Tianer dan membunuh tanpa ampun.
Nyonya Tua Ling adalah orang yang memegang otoritas sebenarnya dari keluarga Ling selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa hal terpenting saat ini? Meskipun dia juga tidak puas dengan Ling Dian yang membunuh Hu Yong, dia harus mengakui bahwa tindakan Ling Dian tidak bersalah. Lagi pula, Duke Ling dan dirinya sendiri sudah tua, dan energi adalah masalah besar bagi mereka. Dengan demikian, metode terbaik yang tersedia adalah untuk menekan semua keberatan dengan metode seperti Guntur untuk memastikan bahwa pasukan mereka dapat segera dikerahkan dalam skenario seperti itu. Pada saat ini, jika terjadi perpecahan dalam keluarga, mereka akan hancur dalam kesengsaraan ini. Jika mereka tidak memiliki metode yang tegas, bagaimana mereka bisa menjinakkan orang banyak? Pada saat yang sama, Nyonya Tua Ling juga terkejut dengan keganasan pemuda di depannya. Ling Chen tersenyum dan membungkuk dengan tenang. Yakinlah, Nyonya Tua Ling. Tidak perlu ada orang di aula ini yang panik dan kalian semua bisa mengurus stasiun kalian sendiri. Pihak terkait telah diberitahu oleh saya dan saya sudah mengirim mereka. Kami baru saja untuk menunggu musuh kita jatuh ke dalam perangkap. Oh, Nyonya Tua Ling berkata dengan tatapan memuji, bagaimana Anda mengirim mereka? Apakah Tianer mengerahkan mereka sebelum pergi? Ling Chen membungkuk lagi dan berkata sambil tersenyum. Bangsawan muda selalu meramalkan bahwa hari ini akan tiba, jadi bagaimana mungkin dia tidak melakukan penyelidikan. Pada saat yang sama, dia juga berbicara tentang bagaimana kita harus menghadapinya, masalah. Semua tugas dilakukan oleh Chener dan Nyonya Tua Ling akan segera mengetahuinya. Mengapa perlu cemas? Kalau begitu, wanita tua ini bisa tenang dan akan menantikan untuk menonton pertunjukan, kata Nyonya Tua Ling sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Ling Chen tidak mau mengungkapkan secara spesifik rencananya di depan banyak orang yang hadir untuk menjaga kerahasiaan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa nyaman. Sebuah suara panik tiba-tiba terdengar dari luar aula, "Tolong, tolong, ibuku, dia pingsan." Mengikuti teriakan panik, Putri Jiao Yue berlari panik dengan kecemasan di seluruh wajahnya. Ternyata Permaisuri Lingran mendengar bahwa suaminya sendiri sebenarnya telah merencanakan untuk membunuh saudara laki-lakinya sendiri dan bahkan ingin memanfaatkan kesempatan untuk memusnahkan keluarga Lingnya. Keluarganya sendiri berselisih dengan suaminya tanpa ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia tidak bisa tidak terlempar ke dalam depresi dan dilema dan tubuhnya yang sudah lemah pingsan di tempat. Apa yang ada di dalam? Nyonya Tua Ling menghela nafas dan memegang lengan Putri Jiao Yue. Setelah mengirimkan sinyal mata ke Chu Tinger, dia keluar dari aula. Setelah ragu sejenak, Chu Tinger juga mengikuti Nyonya Tua Ling keluar. Duke Ling kemudian berdiri dan menghela nafas panjang. Melihat Ling Chen, dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan keluar dari aula, sosok mundur yang sunyi dipenuhi dengan semangat suram seorang pejuang di ujung jalannya. Untuk tiga tokoh besar keluarga Ling berjalan keluar dari aula saat ini, mereka hanya memiliki satu tujuan, mempercayai pilihan Ling Tian. Mereka telah memilih untuk mengakui posisi Ling Chen sebagai pemimpin dan menyerahkan hidup dan mati keluarga Ling ke tangannya. Mereka telah menunjukkan sikap mereka, tidak peduli apa yang dilakukan Ling Chen, mereka bertiga tidak akan menanyainya dan akan menunggu hasilnya. Bahkan jika dia mengirim seluruh keluarga Ling ke kematian mereka, mereka juga akan menerima hasil itu. Ini adalah sikap keluarga yang kuat, mempercayai yang mereka pilih untuk diikuti. Mata Ling Chen sudah dipenuhi air mata. Meskipun dia yakin bahwa dia akan dapat membujuk Nyonya Tua Ling dan Adipati Ling, dia tidak pernah berharap semuanya berjalan begitu lancar. Namun, dia masih tidak bisa menahan perasaan cemas tentang kenyataan bahwa hidup atau mati keluarga Ling ada di pundaknya. Tentara kekaisaran harus segera datang, kan? Mengapa belum ada tanda-tanda dari mereka? Bisakah ada cacat dalam rencana saya? Di Menara Tea berasap. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melawan atau mundur? Bisakah kamu mengambil keputusan? Nangong Tianhu seperti seekor singa yang terperangkap dalam sangkar, mondar-mandir dengan cemas dengan napas yang tersengal-sengal. Jika keluarga Ling dihancurkan, kita pasti akan menjadi target mereka berikutnya. Kakak, kita tidak boleh lengah. Wajah Nangong Tianlong tenang saat dia memegang cangkir teh dan berkata, mengapa kamu terburu-buru? Mari kita tunggu dan lihat, belum terlambat. Apakah belum terlambat? Kakak, keluarga Ling sudah akan dihancurkan. Anjing tua yang kongkun itu telah mengeluarkan pasukan pedang langitnya.
Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Nangong Tianhu berjalan satu putaran lagi saat pembuluh darah di sisi dahinya menonjol. Pada saat keluarga Ling musnah, sudah terlambat bagi kita untuk cemas. Nangong Tianlong hanya membalas dengan senyuman dan melihat ke arah Nangong Yu. Yuer, bagaimana menurutmu? Nangong Yu mengerutkan kening sejenak dan mempertimbangkan sebelum menjawab, Ayah, saya pikir ada sesuatu yang tidak biasa tentang masalah ini. Sudut mulut Nangong Tianlong terangkat sambil tersenyum. Nangong Yu dengan gugup memutar otaknya, setelah itu dia perlahan menjawab, Long Xiang membuat jebakan untuk berurusan dengan Ling Xiao, menyebabkan Ling Tian bergegas menyelamatkan ayahnya. Dengan demikian, dia pasti akan memindahkan semua personel elitnya ke garis depan. Berdasarkan pada apa yang akan disimpulkan seseorang, keluarga Ling seharusnya tidak meninggalkan siapapun, dan akan berada dalam kondisi terlemah mereka saat ini. Namun, setelah bertemu dengan Ling Tian berkali-kali, apakah ayah benar-benar berpikir bahwa Ling Tian akan menjadi tipe orang yang seperti itu? Untuk meninggalkan ujung yang longgar, apakah Anda berpikir bahwa Ling Tian benar-benar akan meninggalkan anggota keluarganya yang lain untuk disembelih seperti anak domba? Nangong Tianlong sekarang tertawa, benar, dengan ketelitian Ling Tian, dia pasti akan meninggalkan orang yang kuat untuk menjaga tempat itu. Hanya saja saya ingin melihat seberapa kuat orang ini, dan apakah dia dapat menghentikan kekuatan gabungan dari keluarga kekaisaran dan Yang. Jangan lupa, penjaga keluarga kekaisaran, serta pasukan pedang surgawi dari keluarga Yang, jelas bukan kekuatan untuk dipandang rendah. Saat keluarga Ling menunjukkan sedikit kelemahan, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran total. Mata Nangong Yu berbinar saat dia bertanya, kalau begitu maksud ayah adalah agar kita duduk dan menonton harimau bertarung. Itu benar. Sekarang Sky Bearing Empire sedang mengalami masa-masa yang penuh gejolak, di mana-mana terlihat penuh bahaya, tetapi bagi orang luar seperti kita, itu sebenarnya adalah tambang emas yang potensial. Tidak peduli pengaruh apa yang mereka miliki, mereka akan takut untuk memprovokasi kita pada saat ini. Namun, ini adalah kesempatan bagi kami untuk melakukan serangan balik, dan mengubah Sky Bearing menjadi bagian dari pasukan kami. Kesempatan seperti itu adalah kesempatan yang tidak dapat Anda beli bahkan jika Anda memiliki semua emas di dunia. Nangong Tianlong tertawa senang saat dia menjelaskan, jika keluarga Ling mengambil keuntungan, maka kita pergi untuk membantu mereka akan seperti mengirim batu bara saat badai salju, pukulan ke musuh kita, keluarga Yang. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk benar-benar melampiaskan kebencian kita, dan ini adalah kesempatan aku akan mati untuk. Namun, jika keluarga kekaisaran dan keluarga Yang menang, maka kita dapat membantu mereka dan singkirkan keluarga Ling. Setelah itu kita bisa bersekutu dengan keluarga kekaisaran Bantalan Langit terlebih dahulu dan berkomplot melawan keluarga Yang di kemudian hari. Apapun masalahnya, kekacauan hari ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga Nangong kita untuk naik ke panggung sekali lagi, dan apapun yang terjadi, kita masih bisa mendapatkan keuntungan. Haha, keluarga Nangong kita telah menderita sejak kita melangkah ke Sky Bearing, tetapi untuk berpikir bahwa surga akan mengasihani kita dan menghadiahi kita dengan sangat kaya. Ayah kakak bijaksana. Nangong Yu dan Nangong Tianhu memuji serempak. Nangong Tianlong merasa lebih percaya diri, berkata, beritahu mata-mata kita untuk terus mencermati semua pergerakan di luar. Saat mereka menemukan perubahan apapun, segera laporkan kembali kepada kita. Kita harus memanfaatkan waktu yang tepat untuk bergerak, saat ini kita merindukan jendela ini, semuanya hilang. Ya, asteris. Sen Ruhu menatap lurus ke depan, bergerak dalam diam dengan perasaan rumit di hatinya. Jika dia berjalan 10 kaki lagi dan berbelok di tikungan, dia akan dapat melihat pintu masuk utama kediaman Ling. Langkah kaki tentara kekaisaran tampaknya menginjak-injak hati Sen Ruhu dengan setiap langkahnya. Jangan bilang, bahwa saya harus mengambil tindakan terhadap orang yang paling saya kagumi. Untuk bertarung sampai mati melawannya. Memutar kepalanya untuk melihat ke belakang, dia melihat Long Xiang, duduk tinggi di tandu, mengawasi prosesi. Kemudian melihat lebih dari 100 algojo yang melotot ke depan seperti harimau yang mengawasi mangsanya, rasa marah muncul di hatinya. Masalah apa ini? Melaksanakan perintah kejam untuk menghapus keluarga seseorang yang telah berkontribusi pada mayoritas kekaisaran hari ini, dan mereka bahkan membutuhkan lebih dari 100 algojo serta petugas yang bertanggung jawab atas mereka untuk maju. Apakah otak Long Xiang terbuat dari kotoran anjing? Saat dia merasa kesal,
peristiwa tak terduga terjadi. Di atap kedua deretan bangunan yang menghadap ke jalan, kelompok demi kelompok orang berdiri. Sekaligus, beberapa ratus bak berisi benda hitam berbau busuk dituangkan ke pasukan, menyebabkan kekacauan. Senruhu segera berteriak, "Pemanah, bersiaplah." Dia disambut dengan tawa, "Apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki pemanah?" Kemudian terdengar teriakan, "Tembak sesuka hati." Pada saat yang sama, Senruhu juga meneriakkan perintah yang sama. Beng beng beng, terdengar suara tali, dan lebih dari 10 orang menjerit kesakitan saat mereka jatuh dari kedua sisi atap. Namun, Senruhu mulai merasa curiga, berpikir, mengapa tidak ada anak panah yang ditembakkan oleh pihak lawan, meskipun sudah ada perintah. Tiba-tiba, pikiran yang mengerikan muncul di benaknya, dan dia melihat ke atas untuk melihat atap yang terang benderang. Mereka menyalakan panah api. Tawa gila datang dari atas, hahaha. Untuk benar-benar dapat memiliki kaisar anjing bantalan langit untuk menemaniku ke kuburanku, aku, San Gouzi pasti memiliki karma baik di kehidupanku sebelumnya. Oh tidak, itu minyak. Wajah Senruhu menjadi pucat. Benda hitam yang dituangkan sebelumnya memiliki bau yang familiar, dan sekarang dia akhirnya tahu apa itu. Tapi, sudah terlambat. Gelombang anak panah ditembak jatuh seperti hujan yang menyala-nyala. Ledakan. Seluruh jalan segera dilalap api berkobar yang membumbung tinggi lebih dari 30 kaki. Pada saat itu mengurangi 10.000 pengawal istana lebih dari setengahnya. Jalan paling makmur Sky Bearing Empire berubah menjadi area neraka hanya dalam hitungan detik. Dengan api melahap segalanya, dan asap hitam memenuhi area itu, jeritan kesakitan terdengar di sekitar saat pengawal istana yang tak terhitung jumlahnya meronta-ronta di lautan api. Mereka berjuang untuk melepaskan diri dari kesengsaraan mereka, tetapi dengan kerumunan orang yang berdesakan di jalan kecil itu, seberapa banyak mereka bisa bergerak. Selain itu, dengan sebagian besar orang terbakar, upaya untuk mendorong ke depan hanya akan semakin mengobarkan api, menyebar ke lebih banyak orang. Suara mendesis terdengar saat bau daging terbakar menyerang hidung semua yang hadir, membuat semua orang mual. Kuda perang juga dilemparkan ke dalam kekacauan, melepaskan diri dari tuannya dan berlari kencang kemana-mana dengan kekuatan mereka saat mereka juga mencoba melarikan diri dari api. Adegan itu adalah salah satu kekacauan murni. Senruhu hanya bisa mengangkat kepalanya ke langit dan mendesah. Dengan air mata berlinang, dia berteriak, "Pemanah!" Peleton pertama serang mereka yang ada di atap, peleton kedua, bunuh semua dengan api. Saat dia berbicara, dia menghunus pedangnya, menebas salah satu pengawal istana yang berjuang melawan api ke arah mereka. Para pemanah di belakang segera menarik perhatian, setengah dari mereka mengarah ke atap, sementara setengah lainnya mengedipkan mata dan membiarkan anak panah mereka terbang ke arah sekutu mereka. Baik itu hewan atau manusia, semuanya dibunuh tanpa terkecuali. Mereka yang berada di atas atap sebenarnya memiliki niat untuk melanjutkan serangan diam-diam mereka, sehingga menyebabkan lebih banyak kerusakan pada pasukan bantalan langit. Tetapi setelah mendengar tanggapan cepat dari Senruhu, serta kelihayan taktisnya, mereka hanya bisa menghela nafas, dan komandan mereka berteriak, "Mundur." Dalam hitungan detik, atap tidak memiliki bayangan. Senruhu sangat menyadari bahwa, jika dia lebih berhati lembut dan membiarkan rekan-rekannya berlari keluar dari api dan menuju mereka, maka semua pasukan di bawahnya akan perlahan-lahan dihabisi oleh para penyerang di atap. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kekuatan militer lagi untuk dibicarakan, dan jika keluarga Ling berhasil mengamankan beberapa lokasi yang menguntungkan untuk menyergap mereka, maka ini hanya akan berakhir dengan pemusnahan total keluarga kekaisaran. Karena itu, dia membuat keputusan kejam untuk menembak jatuh orang-orang yang ada di dalam api, hanya karena dia tidak punya alternatif lain. Lebih baik beberapa mati daripada semua tenggelam bersama kapal. Dari titik ini, orang bisa melihat metode tegas dan kejam Senruhu. Dia memang seseorang yang telah bertahan selama bertahun-tahun di medan perang, murid terbaik Ling San. Mengikuti perintah Senruhu, tentara kekaisaran dengan cepat memasuki rumah-rumah pribadi di kedua sisi jalan, merobohkan dinding rumah ke dalam api untuk memadamkannya. Ketika api akhirnya padam, jalan yang tadinya makmur telah berubah menjadi reruntuhan yang hampir tidak dapat dikenali. Puing-puing dari rumah pribadi menumpuk membentuk bukit kecil, tampak seperti batu nisan besar untuk orang mati. Senruhu dan Long Xiang dipisahkan oleh bukit kecil, dan keduanya memiliki wajah hitam pekat, ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar.
Penyergapan tiba-tiba kali ini telah menyebabkan setidaknya 5.000 korban jiwa dari pengawal istana elit. Adapun moral mereka, itu benar-benar compang-camping. Baik tentara maupun kuda menundukkan kepala karena pasrah dan kalah. Ternyata, keluarga Ling sudah lama mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Pikiran ini meninggalkan rasa dingin di semua yang masih ada. Pasukan pedang surgawi yang dipimpin oleh Yang Kongkun memiliki waktu yang bahkan lebih menyedihkan, dengan setidaknya 70 penyergapan ditargetkan pada mereka dalam perjalanan ke kediaman Ling. Belati dan panah terbang yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atap, pohon, dan bahkan dari ambang pintu. Setiap langkah yang mereka ambil menuju Ling harus dibayar dengan nyawa beberapa orang. Bagian terburuk terjadi tepat ketika mereka mendekati pintu masuk utama kediaman Ling. Panah tiba-tiba menghujani kedua sisi seperti hujan deras, dan sementara pasukan cukup cerdas untuk menangkal mereka, dinding kedua sisi tiba-tiba runtuh juga, membunuh beberapa orang pertama, dan meninggalkan sisanya terjebak, tidak ada cara untuk maju. Yang Kongkun sangat marah, memberikan perintah untuk mencari tempat itu, tetapi hasilnya sama seperti beberapa kali pertama, bahkan tidak ada bayangan. Seolah-olah seluruh sektor telah berubah menjadi taman bermain Raja Yama, secara diam-diam, merenggut nyawa semua orang. Setelah melewati 101 jalan, kedua kelompok orang itu akhirnya bertemu di depan pintu masuk kediaman Ling. Melihat penampilan acak-acakan di pihak lain, mereka bisa merasakan penghinaan serta niat membunuh di pihak lain. Saat ini, kediaman Ling dibarikade dalam 3 lapisan berbeda. Pemanah yang tak terhitung jumlahnya memegang panah yang berkilauan dalam cahaya, diarahkan ke setiap bagian dari tempat tinggal. Namun, hal yang mengejutkan adalah tidak ada tanggapan dari kediaman, seolah-olah kediaman Ling telah menjadi binatang purba yang tertidur. Dalam perjalanan, kedua belah pihak telah menerima begitu banyak penyergapan, meninggalkan mereka dengan rasa takut yang tersisa. Melihat orang-orang di kediaman Ling berperilaku seperti itu pada saat ini tidaklah mudah bagi mereka. Ling Residence, pertunjukan macam apa yang ingin kamu tampilkan? Long Xiang tidak tahan lagi, dan berteriak, Shen Ruhu, tunggu apa lagi? Serang, apakah Anda berencana untuk menyerah pada keegoisan pribadi Anda sendiri tingkah? Jangan bilang kau masih mempertimbangkan ikatan lamamu dengan pencuri tua Ling San itu. Sebagai kaisar, dia sebenarnya sangat terhina di ibu kotanya sendiri sehingga dia sudah lama kehilangan akal sehatnya. Dia tidak bisa tidak berharap pelaku insiden ini ada di depannya, terpotong-potong sedikit demi sedikit. Melihat Shen Ruhu gemetar ketakutan seolah-olah dia menghadapi musuh terbesar dalam hidupnya, dia tidak bisa menahan amarah. Karena dia juga tidak berani maju dan berbicara dengan ayah mertuanya sendiri. Wajah Shen Ruhu yang awalnya hitam berubah menjadi warna ungu tua karena marah. Dia dengan paksa beralasan dengan dirinya sendiri untuk menurunkan tekanan darah yang naik ke kepalanya, dan berbalik untuk berbicara dengan Long Xiang yang dijaga ketat, berkata, Yang Mulia, reaksi yang ditunjukkan oleh keluarga Ling sedikit di luar harapan kami, dan kami menduga bahwa mungkin ada skema yang tersembunyi di dalamnya. Jika kita bergerak dengan tergesa-gesa, itu bisa mengakibatkan konsekuensi negatif. Long Xiang mengeluarkan tawa dingin, aku memiliki kekuatan pasukan lebih dari 10.000 di sini, hanya keluarga Ling belaka, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Cepat dan berikan perintah untuk menyerang. Tangkap semua pengkhianat dan bawa mereka kepadaku. Mereka yang melawan harus dibunuh, kecuali para wanita. Mendengar beberapa kata terakhir, Shen Ruhu hampir meledak marah saat itu juga. Dia akan menentang apa yang dia yakini benar melawan kaisar, tetapi di sampingnya, Yang Kongkun dengan cepat mendekat dan dengan lembut berbisik kepadanya, Jenderal Agung Shen, orang tua ini tidak mencurigai kemampuanmu, tetapi aku merasa bahwa kamu harus melakukannya, kirim bagian untuk berpura-pura menyerang, untuk menguji kemampuan sebenarnya dari keluarga Ling. Ini juga bisa berfungsi sebagai semacam jawaban untuk kaisar sendiri. Jika ini berlarut-larut, itu tidak baik untuk wajahmu. Shen Ruhu berhenti sejenak untuk merenungkan dengan hati-hati, dan menyadari bahwa ide Yang Kongkun sebenarnya tidak terdengar buruk, jadi dia menghela nafas dan menjawab, baik. Saat dia bersiap untuk memberikan perintah, suara engsel pintu berdecit terdengar saat pintu kediaman Ling perlahan terbuka. Seseorang berjalan keluar, dengan kemejanya tidak dikancingkan, memperlihatkan dada yang penuh rambut. Melihat begitu banyak kuda dan pasukan berkumpul di luar, dengan pedang terhunus, dia sepertinya mendapat kejutan. Sambil menggaruk kepalanya dengan bingung, dia berbicara dengan nada bingung, kenapa banyak dari kalian yang berkumpul di sini?
Haha, wajah kalian bahkan dicat, apakah kalian sedang mempersiapkan semacam pertunjukan untukku? Asteris asteris asteris. 9 kota walet. Apa katamu? Han Barat mengirim duta besar. Apa yang harus didiskusikan Han Tiexuan denganku saat ini? Melihat laporan yang dikirim oleh anak buahnya, Ling Tian seolah-olah telah menghadapi situasi yang keterlaluan. Pagi ini, Anda baru saja terlibat dalam pertempuran sengit sampai mati dengan saya, dan pada malam hari Anda tiba-tiba mengirim duta besar untuk menemukan saya. Ini, pola pikirmu berubah lebih cepat daripada aku berganti pakaian. Bahkan untuk seseorang seperti Ling Tian yang memiliki pengalaman 2 kehidupan, dan 1 di mana dia sangat terlibat dalam plot dan intrik yang licik, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa otaknya mengalami korsleting. Jika Han Tiexuan menggunakan suatu bentuk tipu daya, maka taktiknya sangat buruk, tanpa sedikit pun kepercayaan. Dan jika Han Tiexuan benar-benar berpikir untuk melakukan diskusi yang tepat dengan mereka, maka pikiran pertama Ling Tian adalah, kepala idiot ini telah ditendang oleh kuda perangnya. Masalah ini aneh sampai benar-benar tidak bisa dipercaya. Biarkan dia masuk. Ling Tian mondar-mandir sebentar sebelum akhirnya mengambil keputusan. Jenderal Ling adalah raja di antara manusia, dan kali ini, bahkan di bawah pengepungan penuh, berhasil melawan dan menerobos dengan gagah berani. Kisah perbuatanmu menutupi tanah, tidak pernah terdengar sejak awal waktu. Tiexuan hanya merasakan kekaguman pada Jenderal Ling. Keberanian Jenderal dapat dikatakan tak tertandingi di bawah langit. Sekarang Jenderal Ling telah menduduki 9 kota walet, dia dapat dikatakan memiliki penghalang alami untuk pertahanan dan tidak diragukan lagi sudah aman. Meskipun ini adalah alasan untuk perayaan, Anda masih memiliki hawar internal dan eksternal yang perlu dikhawatirkan, dengan serigala di depan dan harimau mengincar Anda di belakang, ini jelas merupakan situasi yang mengkhawatirkan. Solusi terbaik untuk masalah Anda sekarang adalah menghilangkan ancaman internal dan eksternal, sehingga Anda dapat pulang aman. Tiexuan telah mengecewakan, membawa 100.000 pasukanku sendiri dan mencoba untuk menggagalkan pelarianmu. Jika Jenderal Ling memiliki niat untuk mengalahkan pasukan Wei Utara, Han ini bersedia membantumu menyelesaikan tugasmu. Ketika saatnya tiba, semua yang harus kau lakukan hanyalah menyalakan suaranya, dan kita akan memulai perang habis-habisan dengan menggunakan serangan menjepit. Dengan kedua upaya gabungan kita, Wei Utara pasti akan jatuh hanya dengan menjentikkan jari kita. Jenderal bisa santai, kata-kata Tiexuan ini datang dari lubuk hati saya, dan setiap kata adalah benar. Tolong jangan curigai niat saya, dan saya berharap menunggu perintah Anda. Mengakhiri dengan hormat, Western Han Tiexuan. Ini adalah surat resmi yang dikirim ke Ling Xiao oleh Han Tiexuan. Melihat surat yang ditulis secara pribadi oleh Han Tiexuan, Ling Tian mengerutkan alisnya sedemikian rupa sehingga dia merasa seolah-olah menjadi adonan yang berbelit-belit. Sementara nada surat itu rendah hati, dari dalam, Ling Tian bisa merasakan rasa kengganan dari Han Tiexuan. Apakah pihak Anda menderita skizofrenia secara umum? Bermain dengan surat di tangannya, wajah pucat Ling Tian di bawah cahaya lilin sepertinya memancarkan semacam pesona yang tidak diketahui. Dia tidak mengangkat kepalanya saat dia perlahan berbicara, dengan upaya yang begitu besar, apakah Anda berharap bangsawan muda ini mempercayainya? Apakah Han Tiexuan berpikir bahwa bangsawan muda ini bodoh? Jika hal yang sama terjadi kepada Anda, apakah Anda akan mempercayainya? Bangsawan muda memiliki poin yang sah, dan si kecil di sini mungkin juga tidak akan mempercayainya. Tetapi masalah ini adalah kebenaran, dan jenderal rumah saya juga percaya bahwa Anda akan mencurigai sesuatu. Jika Anda membeli kisah ini dengan mudah, maka itu akan terjadi, kemungkinan besar kita tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk berhasil. Jenderal saya telah memerintahkan saya untuk bertanya kepada bangsawan muda Ling, apa sebenarnya yang harus dia lakukan agar Anda percaya bahwa niatnya tulus. Sesuai kemampuannya, jenderal saya akan melaksanakannya tanpa satu kata pun keluhan, untuk menghilangkan kecurigaan Anda. Han Tiexuan tampaknya sudah menyadari bahwa Ling Tian akan memiliki kecurigaan semacam ini, dan bukannya terkejut, malah membalas pertanyaannya dengan pertanyaan lain. Mata Ling Tian berbinar. Keahlian Ling Tian adalah membaca orang, dan ini juga merupakan dasar hipnotisme. Dari postur dan tindakan pembawa pesan, dia juga bisa menjamin bahwa ide konyol ini nyata. Entah pembawa pesan ini adalah aktor terhebat di dunia, atau Han Tiexuan dari Han Barat benar-benar bersedia bekerja dengan mereka. Jika Han Tiexuan tidak turun secara pribadi,
bagaimana saya bisa mempercayai surat ini? Saya yakin Anda mengerti maksud saya, pembawa pesan yang terhormat, dan saya yakin Han Tiexuan juga akan mengerti. Ling Tian dengan santai meletakkan kembali surat itu di atas meja, dan berbicara dengan ketidakpedulian, dalam perang, utusan tidak boleh dirugikan. Sementara pertempuran ini telah menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, hampir tidak ada perbedaan dalam mengurangi satu kehidupan dari sisi musuh. Anda dapat kembali dan memberitahu Han Tiexuan untuk tidak meremehkan saya dengan trik seperti itu. Jika dia benar-benar memiliki niat ini, turunlah secara pribadi. Oh, dan dia harus tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat itu jika dia turun. Anda boleh pergi sekarang, pembawa pesan yang terhormat. Saya tidak akan mengantar Anda pergi. Utusan itu tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun, tetapi membungkuk dan pergi. Melihat utusan itu pergi, Ling Jian mengambil surat itu dan melihatnya sekilas sebelum berkata, "Bangsawan muda, kupikir Han Tiexuan tidak memiliki niat baik. Mengapa dia datang untuk meminta kerja sama ketika dia jelas lebih unggul? Pasti ada plot di dalamnya, bangsawan muda jangan tertipu. Dia punya niat jahat. Masalah ini tidak sesederhana itu." Ling Tian tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. "Meskipun sepertinya ada tipuan di dalam, bagiku sepertinya tidak ada. Itu semua tergantung pada apakah Han Tiexuan akan muncul." Melihat bagaimana semua orang menatapnya dengan tatapan bingung, dia hanya tersenyum misterius, untuk menggunakan satu gaya keras untuk mengatasi semua perubahan yang tak terhitung jumlahnya, seseorang hanya perlu menggunakan kesabaran. Ling Qi bergumam, mengapa dia berani datang? Ada begitu banyak pasukan di kota kita yang membencinya, jika dia benar-benar datang ke sini, semua orang akan memakannya hidup-hidup. Ling Tian hanya tertawa sebagai tanggapan, saya tidak melihatnya seperti itu. Saya yakin ada kemungkinan dia akan muncul. Bahkan belum 2 jam berlalu ketika seorang tentara maju untuk melaporkan, Jenderal Han Barat Han Tiexuan ada di sini dengan seorang pengikut dan meminta bertemu dengan bangsawan muda. Semua orang langsung membeku karena kaget. Apakah Han Tiexuan benar-benar muncul secara langsung? Jadi dia benar-benar berniat untuk berdamai. Ling Tian, bagaimanapun, tetap pasif, hanya menjawab, undang dia masuk. Dia kemudian menoleh ke Ling Tuenti dan menginstruksikan, undang Jenderal Li Xiangdong ke aula pertemuan, dan berhati-hatilah. Selama pertempuran hari itu, semua pasukan Ling Xiao menerima beberapa bentuk cedera serius, dan sejak mereka menduduki Nine Swallow City, Ling Tian telah membersihkan semua kantor provinsi dan mengubahnya menjadi tempat peristirahatan para pejabat militer. Jika tidak ada yang serius, Ling Tian akan sangat tidak mau membuat mereka memperparah luka mereka, tapi ini adalah keadaan khusus. Selain Ling Xiao dan Li Xiangdong, tidak ada orang lain yang mengenali Han Tiexuan. Dia tidak punya pilihan lain selain mengundang Jenderal Li untuk bertemu dengan musuh lamanya. Ini pasti bangsawan muda Ling. Sungguh berbakat. Yang ini Han Tiexuan, senang bertemu denganmu. Dalam waktu singkat, Han Tiexuan dan pengikutnya datang ke aula pertemuan, dikawal oleh 2 prajurit lainnya di sisi Ling Tian. 2 mantel berat menutupi sosok Han Tiexuan dan pengikutnya sepenuhnya, tidak mengungkapkan bagian dari diri mereka. Ling Tian hanya mendengar suara kasar berbicara. Ling Tian juga menangkupkan tangannya untuk menyapa, dengan lembut berkata, "Maafkan penglihatanku yang buruk, tetapi karena pakaianmu, aku tidak berani menyapamu dengan gegabah. Harap mengerti." Saat dia berbicara, perhatian Ling Tian sebenarnya tidak tertuju pada Han Tiexuan, melainkan pada orang di sampingnya. Dia bisa merasakan sepasang mata tajam mengukurnya dari dalam jubah, dan tatapan itu disertai dengan beberapa poin kekaguman, bukannya niat buruk. Orang di samping Han Tiexuan menyerupai kolam yang dalam, dengan pembawaan yang anggun secara alami. Jelas bahwa orang ini memiliki keterampilan yang setara dengan Yumantian. Siapa orang ini? Kenapa dia muncul sekarang? Dan apa niatnya? Han Tiexuan tertawa dan menjawab, untuk mencegah diri kami dilihat atau didengar, kami tidak punya alternatif lain. Jadi kami hanya bisa berpakaian seperti ini. Ling Tian malah tertawa terbahak-bahak saat dia berkomentar, Jenderal Han hanya perlu melepas jubahmu dan tidak perlu terlalu jujur. Di bawah ruang pertemuan ini, bagaimana mungkin merepotkanmu? Han Tiexuan sudah dalam proses melepas mantelnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Ling Tian, wajahnya berubah ungu, seolah-olah dia ingin meledak dalam kemarahan. Butuh beberapa saat baginya untuk tenang, dan dia tergagap, "Oh, itu, kita semua laki-laki,
tidak perlu bagiku untuk melakukan ini, hehe, Dia tiba-tiba merasa seperti menyemburkan omong kosong, seolah-olah dia sedang memiliki beberapa pemikiran lucu, dan hanya bisa tertawa canggung. Bangsawan muda Ling sangat baik dengan kata-kata, haha. Ling Jian dan Ling Qi mengenakan seragam militer, berdiri di samping tanpa bergerak seperti patung. Namun, dengan pertukaran kata-kata ini, dan setelah melihat warna Hanti Xuan yang berganti-ganti seperti pertunjukan cahaya, Ling Qi tidak bisa menahan tawa. Merasa itu tidak pantas, dia hanya bisa menutup mulutnya dan mengubahnya menjadi batuk yang terdengar aneh.